Saudara, kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita yang waktu yang lalu saya sudah berhenti pada tahun 2020 bulan Desember. Nah, saudara, itu sudah 3 minggu yang lalu atau 4 minggu yang lalu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita. Saya ingin agar saudara mengingat kembali apa yang sedang kita pelajari, karena pelajaran ini continuation. Sehingga kalau yang lama sudah lupa, maka kita tidak tahu terusannya ini sedang bicara mengenai apa gitu. Sebab itu saya mau ingatkan saudara-saudara bahwa kita sedang mempelajari buah karakter yang ketiga, yaitu kehidupan yang bersaksi. Diambil dari Matius pasal yang kelima. Semua pelajaran karakter ini diambil dari Matius pasal 5, yaitu khotbah Yesus di bukit. Nah, di dalam Matius pasal yang kelima ayat 10-12, ini adalah pelajaran yang sedang kita pelajari. Dikatakan dalam Matius 5 ayat 10-12, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kata Yesus, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahnya besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi ini sedang berbicara mengenai Tuhan berkata berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena kita melakukan kebenaran, maka kita dianiaya. Nah, itu kata Tuhan, berbahagialah orang yang demikian. Karena memang saudara-saudara, dunia ini sudah makin lama makin jahat. Sebab itu dunia tidak suka melihat kebenaran. Dunia tidak suka melihat apa yang Tuhan ajarkan kepada kita itu dimanifestasikan. Sebab itu kalau kita sedang menyaksikan kebaikan Tuhan, kebenaran Tuhan, kita akan dianiaya. Nah, Tuhan berkata, kalau kita dianiaya, jangan kita marah, jangan kita sedih. Tapi Tuhan berkata, berbahagialah. Nah, inilah pelajaran yang sedang kita pelajari, yaitu Tuhan ingin agar kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Dan kalau kita menyaksikan kebaikan Tuhan kepada dunia ini, Tuhan berkata, just be prepared, kamu akan dianiaya. Tetapi Tuhan berkata, jangan kamu takut. Tuhan berkata, berbahagialah kalau kamu dianiaya. Semakin kamu itu melakukan kebenaran Tuhan, semakin dunia tidak suka kepada kita. Nah, kita sudah belajar minggu yang lalu sampai kita sedang sama-sama mempelajari mengenai mengapa kita harus memberikan kesaksian, mengapa kita harus memberikan kabar gembira yang Tuhan berikan pada kita itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Jadi termnya adalah mengapa kita harus evangelize, ya, memberitahukan kepada orang-orang di sekeliling kita mengenai kabar gembira, mengenai kebaikan Tuhan itu, mengenai keselamatan yang dari Tuhan itu. Mengapa kita harus memberitahukan itu? Kenapa kita terlalu peduli pada mereka? Ya. Nah, disinilah kita sudah pelajari 4 penyebab mengapa kita disuruh bersaksi atau disuruh memberikan kabar gembira kepada orang-orang di sekeliling kita, untuk evangelize mereka. Kalau untuk mengingatkan saudara, 4 hal yang kita sudah pelajari, semuanya ada 7, tapi kita sudah belajar 4 hal. 4 hal itu adalah mengapa kita evangelize, mengapa kita memberitakan kepada orang-orang kabar gembira, mengapa kita bersaksi. Karena pertama, karena itu adalah perintah Tuhan sendiri. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, itu adalah pesan Tuhan yang juga Tuhan mau katakan kepada kita. Tuhan berkata bahwa pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa muridku, kata Tuhan. Jadi beritakan kepada mereka kabar keselamatan itu. Itu nomor 1, perintah Tuhan kepada kita. Nah, kalau kita mendapat perintah dan yang memberi perintah itu adalah Tuhan, maka kita harus menurut kepada Tuhan. Kalau kita tidak menurut, berarti kita tidak mengakui Dia sebagai Tuhan atau Master di dalam hidup kita. Nomor 1 itu sebabnya. Yang kedua, mengapa kita harus evangelize? Karena Tuhan Yesus sendiri pada waktu Dia ada di dalam dunia ini, Dia evangelize.
Dia pergi kemana-mana untuk menyatakan kabar gembira ini kepada semua orang, untuk memberitakan keselamatan yang dari Tuhan, untuk memberitakan bahwa di dalam Tuhan ada kesembuhan, memberitakan bahwa di dalam Tuhan tidak perlu khawatir, Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kamu. Tuhan pergi kemana-mana menjadi contoh buat kita bahwa sebagaimana Tuhan lakukan, itu yang harus kita lakukan juga. Tuhan pun memberitakan kabar gembira ini kepada semua orang. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa kita harus evangelize? Karena setelah Tuhan memberi perintah kepada murid-muridnya, murid-murid Tuhan Yesus melakukan perintah Tuhan itu. Walaupun Tuhan Yesus sudah pergi naik ke surga, tetapi murid-murid Yesus mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Mereka pergi kemana-mana, sudah memberitakan kabar gembira ini, memberitakan keselamatan yang dari Tuhan ini, memberitakan akan kebaikan Tuhan kepada seluruh dunia. Itu yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Yang keempat, yang kita sudah sama-sama pelajari yang lalu, yaitu Tuhan menyuruh kita untuk evangelize itu karena saudara, Tuhan desire untuk semua orang diselamatkan. Ya, Tuhan ingin agar semua orang mendapat keselamatan. Kalau kita bertanya kepada semua orang, apakah mereka ingin menerima keselamatan? Pasti mereka kepengen. Mereka tidak mau celaka, mereka tidak mau menerima hukuman, mereka ingin diselamatkan. Keinginan semua manusia adalah untuk diselamatkan. Dan Tuhan ingin, the desire daripada hati Tuhan adalah untuk semua orang diselamatkan. Nah, karena desire Tuhan adalah orang semua untuk diselamatkan, maka kita, orang-orang yang sudah menerima keselamatan, beritakan kepada mereka kabar gembira ini bahwa kita semua, kamu semua bisa menerima keselamatan. Sebab itulah sebabnya Tuhan menyuruh kita evangelize. Yang kelima, sekarang kita masuk kepada pelajaran selanjutnya. Mengapa Tuhan menyuruh kita evangelize? Karena keadaan daripada dunia ini, keadaan dari dunia ini sudah begitu jahatnya, sehingga pengaruh yang diterima oleh manusia ini semua kejahatan. Sehingga pada saat juga, walaupun di dalam dunia ini banyak gereja-gereja di mana-mana tempat, mereka banyak sekali orang yang tidak mau masuk ke gereja. Karena mereka tidak mau masuk ke gereja, maka kita harus beritakan kepada mereka. Keberadaan dunia ini sudah kecondongan mereka adalah jahat. Sebab itu mereka menjauhkan diri dari gereja-gereja. Nah, sebab itu kita harus datang kepada mereka. Dan Tuhan berkata di dalam Matius pasal 24 ayat yang 14, saudara ini Bible study, jadi saudara buka Alkitab. Saya juga akan buka Alkitab bersama-sama dengan saudara. Sehingga kita bisa sama-sama baca Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Dikatakan begini, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kesudahannya itu yaitu pada waktu Tuhan datang kembali kedua kalinya. Nah, Tuhan berkata bahwa ini yang kita harus lakukan, kita kabarkan dahulu ke seluruh dunia. Ada banyak di daerah-daerah tertentu, pelosok-pelosok yang belum pernah mendengar kabar gembira ini, belum pernah mendengar kabar keselamatan, belum pernah mendengar bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan mereka. Sebab itu Tuhan ingin agar kita memberitakannya ke seluruh dunia dulu, sampai semua menerima kabar ini, mendengar kabar gembira ini, barulah datang kesudahannya. Nah, itu yang kelima. Nah, sekarang yang keenam, saudara. Mengapa kita disuruh mengabarkan kabar gembira? Ya, karena saudara, dengan kita memberitakan kabar gembira ini akan membangun karakter kita. Karakter kita akan terbangun, Christian karakter akan terbangun. Karena dengan kita memberitakan kepada mereka semua, maka kita harus hidup benar. Kita harus menjaga kelakuan kita. Kita harus menjaga tingkah laku kita benar. Sebab kita tidak bisa memberitakan kepada orang-orang hal-hal yang baik, yang indah dari Tuhan, tetapi kelakuan kita sendiri tidak benar. Nggak bisa. Sebab itu,
bagi kita yang sungguh-sungguh mau mengabarkan kabar gembira kepada orang-orang sekeliling kita, kita harus menjaga tingkah laku kita. Kita harus menjaga karakter kita benar. Sehingga dengan kita rajin memberitakan kabar gembira kepada orang-orang sekeliling kita, maka karakter kita akan terbentuk makin hari makin benar, makin hari makin baik. Itu yang keenam, ya, the reason mengapa kita disuruh evangelize, menyaksikan kebaikan Tuhan. Yang ketujuh adalah karena semua manusia mempunyai desire untuk diselamatkan. Tadi yang keempat adalah karena Tuhan ingin menyelamatkan semua orang. Makanya kita disuruh memberitakan kabar gembira ini. Tetapi sekarang yang ketujuh adalah karena semua orang sebetulnya kalau kita tanya deep down di dalam hati mereka ingin menerima keselamatan. Mereka tidak mau celaka, mereka tidak mau masuk neraka. Enggak ada orang yang mau masuk neraka, saudara-saudara. Walaupun ada orang yang sombong berkata, I don't care, kalau saya masuk neraka juga I don't care. Ada orang yang begitu, tetapi sebetulnya deep down di dalam hati mereka, kalau mereka sedang menghadapi suatu problem yang besar dan mereka mengetahui mereka ada di dalam situasi antara hidup dan mati, mereka akan menjerit kepada Tuhan, Tuhan tolong. Berarti apa? Mereka kepengen diselamatkan. Nah, jadi kita melihat di sini ya, dengan 7 hal ini yang membuat kita menyadari bahwa kita harus memberikan kesaksian kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita harus mempunyai belas kasihan kepada semua orang yang belum mengenal Tuhan. Karena saudara, selain kalau kita terima Tuhan itu kita selamat, selain itu kan perkara nanti kalau kita mati, kita selamat. Tetapi kalau kita mengenal Tuhan sekarang ini, saudara, kehidupan kita akan mendapatkan kehidupan yang enak, tenang, penuh dengan sukacita. Karena bersama dengan Tuhan itu kehidupan kita menjadi penuh. Kita melihat banyak sekali orang sengsara di mana-mana. Mengapa mereka sengsara? Mengapa mereka hidup di dalam kepahitan? Mengapa mereka hidup di dalam kesengsaraan? Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Karena mereka tidak tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan segala yang mereka butuhkan. Nah, itulah sebabnya kita perlu evangelize orang-orang di sekeliling kita. Nah, saudara, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Mungkin kita yang lalu sudah mempelajari apa itu artinya menjadi saksi. Ya, apa itu artinya menjadi saksi? Saudara tahu di dalam Webster Dictionary, the word witness adalah one that gives evidence of or one who have personal knowledge of something. Jadi seseorang yang mempunyai evidence, mempunyai bukti, melihat sesuatu atau mengalami sesuatu di dalam hidup mereka, suatu bukti yang nyata. Kalau ini di dalam hal menjadi saksi buat Tuhan adalah orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kasih Tuhan secara pribadi, mempunyai bukti bahwa hidupnya dikasih oleh Tuhan, maka dia bisa menyaksikan kepada orang-orang di sekelilingnya. Atau seorang yang melihat temannya menerima pertolongan Tuhan, menerima kebaikan Tuhan, menerima sukacita yang dari Tuhan, dan karena dia mengenal teman ini dan menyaksikan kehidupannya dari seorang yang kalah menjadi seorang yang berkemenangan, dan dia menyaksikan, dia tahu, maka dia bisa menyaksikan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar itu kepada orang-orang di sekelilingnya. Saksi itu seperti itu. To be a witness is to be living proof of the fact that Jesus Christ is rising from the dead. Jadi menjadi saksi itu adalah orang yang mengetahui bahwa saya membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Bagaimana? Karena saya alami Yesus sekarang ini. Di dalam kehidupan saya sehari-hari, saya tahu Yesus beserta dengan saya. Yesus menolong saya. Yesus hidup bersama-sama dengan saya. Dia ada di dalam saya. Dan karena kita mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kehidupan Tuhan di dalam hidup kita, maka kita bisa menyaksikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Nah, saudara, mari kita lanjutkan. Untuk kita bisa bersaksi, saudara, itu membutuhkan boldness atau keberanian, saudara. Ya, karena
Orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang hidupnya sudah tersesat kemana, mereka akan mencemooh kita. Sebab Tuhan tidak dapat kita lihat. Pertolongan Tuhan di dalam hidup kita hanya kita bisa rasakan secara pribadi. Orang lain tidak bisa merasakannya. Sebab itu, kalau kita menceritakan apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita, bukti-bukti bahwa pertolongan Tuhan terjadi pada hidup kita, kita akan ditertawakan oleh mereka. Ya. Sebab itu, untuk bisa bersaksi, kita membutuhkan boldness, keberanian. Kita butuh keberanian. Nah, saudara, dan kita butuh confident bahwa apa yang kita alami itu benar-benar kita alami, dan kita bisa membuktikan kepada mereka dengan segala yang kita alami, kita rasakan itu kepada orang-orang yang belum pernah mengalami. Dan pada waktu kita memberikan kesaksian itu bukan untuk benefit kita, bukan. Tapi sebenarnya kesaksian itu untuk benefit orang yang mendengarnya. Dan karena kita berbelas kasihan kepada mereka yang hidup jatuh bangun, kita berbelas kasihan kepada mereka yang tidak pernah mengalami Tuhan, maka kita memberitahukan kepada mereka apa yang kita alami dengan Tuhan. Nah, itu adalah kesaksian kita. Tetapi kita perlu keberanian. Tanpa boldness, tanpa confidence, saudara, maka kesaksian kita dianggap bohong oleh orang-orang di sekeliling kita. Nah, sekarang kita harus lihat bagaimana kehidupan murid-murid Yesus. Ya, pada waktu Yesus sudah naik ke surga, murid-murid Yesus mulai menyaksikan siapa Yesus adanya kepada orang-orang di sekelilingnya. Dan mereka dianiaya, mereka ditertawakan, mereka dicemooh. Dan mereka juga dicari salahnya oleh orang-orang di sekelilingnya. Nah, mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 29. Kisah Para Rasul 29, saudara buka sama-sama. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 29. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-29. Di situ dikatakan, mereka sedang berdoa, murid-murid Yesus sedang berdoa. Di dalam doanya, mereka berkata begini di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka tuh orang-orang Yahudi, orang-orang ahli Taurat dan sebagainya. Bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya, now Lord, look on their threats and grant to your servant that with all boldness, they may speak your word. Jadi murid-murid Yesus di dalam menghadapi ancaman daripada orang-orang, menghadapi aniaya daripada orang-orang di sekelilingnya, mereka cry out kepada Tuhan. Tuhan, yang kami butuhkan adalah boldness, keberanian Tuhan. Nah, saudara sekarang sebagai anak-anak Tuhan, saudara sendiri juga coba kalau kita mau jujur. Banyak di antara kita pada waktu kita menghadapi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, pencemooh dan sebagainya, untuk kita bersaksi, kadang-kadang kita takut bersaksi. Kadang-kadang kita kurang mempunyai keberanian untuk bersaksi. Nah, di sini murid-murid Yesus minta kepada Tuhan boldness, meminta kepada Tuhan keberanian. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-38 itu apa? Kisah Para Rasul 2 ayat 38, di situ dikatakan bahwa jawab Petrus kepada orang-orang itu, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi kesaksian mereka adalah memberikan foundation kepada orang-orang di sekeliling mereka yang belum mengenal Tuhan. Mereka katakan, bertobatlah. Dengan kata lain mereka berkata, nih, kalau kamu mau menerima Yesus, yang harus kamu lakukan adalah pertama-tama adalah bertobat. Bertobat adalah kalau kamu sekarang sedang berjalan ke sana, perjalanan kamu itu salah, kamu hidup di dalam kebencian, hidup di dalam keangkaran murka, kamu hidup di dalam keadaan yang tidak baik. Bertobat, bertobat itu berarti berbalik, kata Petrus. Berbaliklah. Sekarang berjalanlah menuju kepada Tuhan, jangan menjauhi Tuhan. Bertobatlah. Kemudian beri dirimu dibaptis. Beri dirimu dibaptis adalah
untuk disil, dimeteraikan bahwa kamu menjadi milik Allah. Setelah kamu percaya kepada Tuhan Yesus, berikan dirimu dibaptis, biarlah kamu dimeteraikan bahwa kamu menjadi milik Allah. Dan kamu harus terima, receive the Holy Spirit, menerima the presence of the Holy Spirit di dalam dirimu. Nah, ini adalah juga hal yang penting buat kita semua yang mau bersaksi. Ya, kadang-kadang kita merasa takut untuk bersaksi. Mengapa? Mari kita cek diri kita lagi. Apakah kehidupan kita masih menjauhi Tuhan? Atau kita sudah berbalik, bertobat untuk berjalan bersama dengan Tuhan, mendekati Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kemudian, apakah kita sadar bahwa kita sudah dimeteraikan menjadi milik Allah? Nah, kalau kita mau menjadi saksi-saksi Tuhan, kita mesti sadari bahwa kita ini sudah menjadi milik Tuhan. Sebab sebagai milik Tuhan, akan Tuhan lindungi. Sebagai miliknya, Tuhan akan bela. Sebagai miliknya, Tuhan akan berikan kepada kita kemampuan. Tuhan akan memberikan kepada kita kuasa. Dan kemudian the next adalah kita harus menerima Roh Kudus. Receive the Holy Spirit. Ya, selain kita tahu bahwa pada waktu kita lahir baru Roh Kudus masuk ke dalam diri kita, kita juga minta the power of the Holy Spirit untuk bekerja di dalam kita dan melalui kita. Nah, dengan 3 foundation itu, kalau kita sebagai orang-orang yang mau bersaksi, kita mempunyai 3 foundation itu. Kita adalah orang yang sudah repent, yang sudah meninggalkan kehidupan yang salah. Kita sudah dimeteraikan di dalam Kristus, menjadi milik Kristus. Dan ketiga, kita sudah memiliki Roh Kudus di dalam diri kita. Nah, dengan pengertian itu, saudara, kita akan punya keberanian. Karena Roh Kudus yang di dalam kita itu yang akan memberikan kepada kita kuasa. Roh Kudus yang di dalam kita itulah yang akan memberikan kepada kita keberanian. Nah, saudara, sebab itu kalau kita sekarang mau menjadi saksi Tuhan, kita harus build the inward confidence di dalam diri kita. Ya, supaya kita punya boldness, supaya kita punya keberanian. Kita mesti build inward confidence di dalam diri kita. Nah, ini yang akan kita pelajari. Bagaimana caranya untuk membangun inward confidence di dalam diri kita, supaya kita bisa menjadi saksi-saksi yang berani, saksi-saksi yang teguh, saksi-saksi yang mempunyai confidence. Nah, di sini mari kita lihat ada 6 step untuk building inward confidence di dalam diri kita. Karena untuk kita bisa bersaksi, kita membutuhkan keberanian. Ya, keberanian itu hanya terjadi kalau kita mempunyai confidence di dalam kita. Nah, sekarang kita harus belajar bagaimana membangun inward confidence di dalam diri kita. Ada 6 step. Step yang pertama yaitu maintaining righteousness atau memelihara kebenaran di dalam diri kita. Jadi begini, kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan itu, hidup kita itu berdasarkan kebenaran, berdasarkan firman Tuhan. Ya kan? Jadi makanan kita setiap hari adalah kebenaran, firman Tuhan. Dan biar firman Tuhan yang kita baca, yang kita pelajari itu memberikan kepada kita kekuatan di dalam diri kita. Dan kebenaran itu harus kita maintain di dalam diri kita. Kalau kita penuh dengan kebenaran, saudara-saudara, maka hidup kita, perjalanan hidup kita akan dari kebenaran kepada kebenaran, kepada kebenaran, kepada kebenaran. Dan kita mesti maintaining kebenaran. Kita harus hidup benar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus hidup benar. Maintaining righteousness itu adalah the foundation dari seluruh confidence di dalam Tuhan, yaitu true righteousness. Dengan hidup benar, maka kita punya confidence di dalam Tuhan. Ya, kita dan Tuhan menjadi satu karena kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran, saudara-saudara, diri kita sendiri yang akan merasa gelisah. Kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran, kita tidak punya confidence karena kehidupan kita akan dipenuhi dengan kegelisahan. Nah, ada ayat yang sudah saya berikan kepada saudara, yaitu Proverb
28 ayat 1. Proverb 28. Proverb itu adalah Amsal. Amsal 28 ayat yang ke-1. Saudara bisa baca dalam bahasa Indonesianya. Yang saya sudah catat di sini adalah dalam bahasa Inggrisnya. Proverb 28 ayat yang pertama dikatakan, "The wicked flee when no man pursue, but the righteous are bold as a lion." Orang yang wicked, orang yang tidak hidup benar, saudara-saudara, selalu gelisah, selalu ada di dalam ketakutan. Karena mereka selalu was-was ya. Siapa tahu ada orang yang tahu saya nggak benar. Siapa tahu ada orang yang tahu saya ini nggak jujur. Siapa tahu ada orang yang tahu bahwa saya sudah berbohong tadi. Siapa tahu ini. Jadi the wicked, orang yang tidak hidup benar, itu sepertinya merasa dikejar-kejar orang terus. Walaupun nggak ada yang mengejar, dia merasa dikejar-kejar orang terus. Kalau dia berbicara juga, dia bicaranya agak ragu-ragu karena nanti dulu, waktu saya katakan ini, ada orang yang tahu nggak yang saya ngelakuin yang lain pada waktu yang lalu gitu. Jadi dia selalu ada di dalam ketakutan, was-was. Nah, itu adalah dikatakan the wicked flee when no man pursue. No man pursue, nggak ada orang yang kejar, dia merasa dikejar-kejar seperti itu. But the righteous are bold as a lion. Orang yang hidup benar, dia punya boldness, punya keberanian. Dia tidak takut. Karena apa? Karena dia benar. Dia nggak takut sama sekali. Seperti lion katanya, dia bold as a lion. Nah kemudian 1 Yohanes 2 ayat 28. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-28. Saudara buka sama-sama. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-28 dikatakan di sini begini. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-28. Saya tadi baca ayat 26. 28. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam aku, kata Tuhan Yesus. Tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Sekali lagi saya bacakan supaya lebih jelas. Dikatakan, maka sekarang hai anak-anakku, kata Yohanes, ini Yohanes yang menulis. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus. Apa maksudnya tinggal di dalam Kristus? Tinggal di dalam Kristus itu adalah tinggal di dalam firman-Nya. Tinggal di dalam ajaran Kristus. Tinggal di dalam apa yang Kristus ajarkan kepada kita. Itu maksudnya tinggal di dalam Kristus. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus. Kerjakan apa yang Kristus ajarkan kepada kita. Supaya apabila Kristus menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Sehingga pada saat Yesus datang, kita punya keberanian untuk menghadapi Dia. Kita bisa menyongsong Dia. Karena apa? Karena kita sudah hidup benar sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah itu, kita punya boldness pada waktu kita bertemu dengan Tuhan. Karena apa? Karena selama kita hidup di dunia ini, kita hidup di dalam kebenaran. Kita maintaining righteousness di dalam hidup kita. Nah itu yang dimaksud. Kemudian 1 Yohanes 3 ayat yang ke-21. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-21 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Maka kita mempunyai keberanian untuk mendekati Allah. Jadi kalau kita hidup benar, saudara, maka kita bisa dekat dengan Tuhan. Dan kita tahu, yakin Tuhan itu dekat dengan kita. Karena kita hidup di dalam kebenarannya. Nah itu kita punya boldness. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita, kita punya keberanian. Apa yang kita takuti? Kalau Tuhan beserta dengan kita, siapa yang kita takuti? Siapa yang bisa melawan kita, saudara? Nah di situ kita akan mempunyai boldness kalau kita ini hidup benar, ya, hidup benar di dalam Tuhan. Kemudian Ibrani 10 ayat yang ke-19. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Dikatakan di sini, Ibrani 10 ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara,
Oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kita bisa masuk ke dalam tempat kudus, maksudnya kita bisa menemui Tuhan dengan berani. Kalau kita ini benar, saudara, hidup di dalam kebenaran, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita punya keberanian datang ke hadapan Tuhan. Pada saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kita bisa berani datang ke hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita benar. Nah, jadi ini baru step yang pertama, saudara-saudara. Step yang pertama untuk building inward confidence. Supaya kita punya confidence untuk bersaksi. Punya confidence untuk menyaksikan kehidupan kita di hadapan orang-orang sekeliling kita. Nah, kita perlu building inward confidence itu yang dengan pertama yaitu maintaining righteousness. Hidup di dalam kebenaran. Ini penting sekali. Kalau hidup kita tidak benar, kita tidak akan punya confidence. Sebab itu kita harus tahu langkah demi langkah kita harus hidup di dalam kebenaran. Hiduplah sesuai dengan kebenaran Tuhan. Hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Hiduplah bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga kita tidak malu pada saat kita bertemu dengan Tuhan. Kita sudah selalu hidup benar di dalam Tuhan. Ini baru yang pertama. Ada 6 poin di dalam membangun inward confidence supaya kita bisa menjadi saksi-saksi yang benar di hadapan Tuhan, menjadi saksi-saksi yang berani, yang tidak takut. Sampai di sini dulu saudara, kita akan teruskan pada minggu yang akan datang.